Oke, kita mulai ya. Anda mungkin merasa sudah kenal betul dengan simbol ini, tapi percaya deh, di baliknya itu ada filosofi satu alam semesta yang udah membentuk cara berpikir manusia selama ribuan tahun. Yap, yang ini nih, simbol ini tuh ada di mana-mana kan. Rasanya begitu kita lihat, otak kita langsung ngeh, udah jadi bagian dari pemandangan visual kita sehari-hari. Tapi, pernah nggak sih kepikiran, selain soal keseimbangan, apa sih makna sesungguhnya? Nah, itulah yang mau kita bongkar bareng-bareng. Kita bakal coba lihat lebih dalam, jauh melampaui pemahaman di permukaan. Yuk, kita mulai dari dasarnya dulu. Inti dari simbol ini adalah konsep yin dan yang, sebuah tarian abadi antara dua kekuatan yang kelihatannya saling berlawanan. Percaya nggak, semuanya itu berawal dari sini. Dari pengamatan yang super simple. Para pemikir kuno dulu cuma melihat gunung dan mereka sadar, gunung yang sama ini punya dua sisi yang beda tapi nggak bisa dipisahkan. Sisi yang kena matahari itu yang, dan sisi yang teduh itu yin. Ini bukan soal baik versus jahat ya, tapi cuma dua aspek dari satu kenyataan yang sama. Nah, dari pengamatan gunung tadi akhirnya berkembang jadi sebuah sistem. Semacam cara untuk mengelompokkan segalanya. Gelap, dingin, lambat, menurun, semua itu masuk kategori yin. Sebaliknya, terang, panas, cepat, menaik, itu semua yang. Mereka memang berlawanan, tapi sekaligus saling melengkapi. Dan disinilah letak kejeniusannya. Hubungan mereka diatur sama 4 prinsip utama. Jelas, mereka itu bertentangan. Tapi mereka juga saling bergantung, nggak ada yang satu tanpa yang lain. Mereka ada dalam keseimbangan dinamis yang terus-terusan bergerak, saling mengisi dan mengurangi. Dan yang paling keren, mereka bisa berubah jadi satu sama lain. Malam jadi siang, dingin jadi hangat. Ini sistem yang hidup yang terus bergerak. Kutipan ini ngejelasin poin kedua tadi dengan sempurna banget. Soal saling ketergantungan. Anda nggak akan bisa paham atau bahkan mendefinisikan apa itu terang kalau nggak punya konsep gelap sebagai pembandingnya. Keduanya saling memberi makna. Oke, jadi kita udah paham soal dualitas yin dan yang. Tapi, filosofi ini nggak berhenti di situ loh. Yuk kita masuk ke lapisan berikutnya dan lihat gimana konsep ini berkembang jadi sistem yang lebih kompleks. 5 elemen. Nah, ini penting banget buat dicatat. Waktu kita ngomongin kayu, api, tanah, logam, dan air, kita nggak cuma ngomongin bendanya secara harfiah. Wuxing itu lebih pas diartikan sebagai 5 fase atau 5 proses. Anggap aja ini simbol untuk berbagai jenis energi dan pergerakan di alam semesta. Dan sistem ini, wah, jadi luas banget cakupannya. Seperti yang bisa Anda lihat, tiap elemen itu punya serangkaian asosiasinya sendiri, dari mulai arah mata angin, warna, sampai iklim. Coba lihat kayu misalnya. Elemen ini terhubung dengan arah timur, pertumbuhan di musim semi, bahkan angin. Ini benar-benar kayak peta untuk memahami seluruh dunia. Jadi, kita punya 5 elemen ini. Tapi mereka nggak diem aja loh, sama kayak yin dan yang. Mereka itu terus-menerus berinteraksi, menciptakan sebuah sistem yang dinamis dan bisa mengatur dirinya sendiri. Ada 2 siklus utama. Yang pertama itu siklus penciptaan atau Sheng. Ini adalah siklus yang saling menghidupi. Gampangnya gini, kayu dibakar untuk menyalakan api. Api meninggalkan abu yang menjadi tanah. Dari dalam tanah, kita menambang logam. Nah, menurut pemikiran ini, logam bisa menarik air. Bayangin aja embun yang terbentuk di permukaan logam dingin. Dan tentu saja, air menyuburkan kayu. Ini siklus kehidupan yang nggak ada habisnya. Tapi kan kalau semua tumbuh terus tanpa kendali bisa bahaya kan? Makanya ada siklus kedua yang menyeimbangkan. Siklus pengendalian atau ke. Di sini setiap elemen mengendalikan elemen lain untuk menjaga semuanya tetap seimbang. Akar pohon, kayu, mencengkram dan membelah tanah. Tanah menyerap dan membendung air. Air memadamkan api melelehkan logam, dan kapak, logam, menebang kayu. Ini tuh kayak sistem checks and balances-nya alam. Dan inti dari semua ini dirangkum dengan sempurna di sebuah teks kuno. Kita butuh kedua siklus itu. Penciptaan untuk bisa tumbuh, dan pengendalian untuk mencegah kekacauan. Kalau keduanya jalan bareng, baru deh tercipta harmoni. Ini semua kan kedengerannya filosofis banget ya. Terus relevansinya apa sama zaman sekarang? Jangan salah, ide-ide ini tuh masih hidup banget dan mempengaruhi segalanya. Dari bisnis sampai kesehatan dan kehidupan kita sehari-hari.
Kita ambil contoh dunia bisnis deh. Di banyak budaya barat, kalau ada dua hal yang bertentangan, itu dianggap masalah yang harus diselesaikan. Tapi dalam cara pikir yin-yang, memegang dua ide yang kelihatannya berlawanan, itu bukan paradoks. Itu justru pengakuan bahwa realitas memang kompleks. Sukses dan gagal itu bukan lawan, tapi bagian dari siklus yang sama. Nah, tentu saja aplikasi yang paling terkenal ya di pengobatan tradisional Tiongkok atau PTT. Tubuh itu nggak dilihat sebagai mesin dengan onderdil terpisah, tapi sebagai sebuah ekosistem yang saling terhubung. Jadi penyakit kayak diabetes itu nggak cuma dilihat dari gula darahnya aja, tapi sebagai ketidakseimbangan sistemik. Dalam kasus ini, panas berlebih yang mengganggu harmoni antara sistem organ atas, tengah, dan bawah. Dan ini meresap banget ke kehidupan sehari-hari loh. Mulai dari cara orang makan, menyeimbangkan makanan yang sifatnya dingin atau yin dengan yang panas atau yang, sampai olahraga kayak tai chi yang menekankan harmoni. Bahkan nilai budaya untuk nggak terlalu emosional juga akarnya dari sini. Intinya ini semua soal gimana kita ngatur keseimbangan yin-yang dalam diri kita sendiri, setiap hari. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungin ini. Gimana kalau kita berhenti melihat hidup ini sebagai serangkaian masalah yang harus dimenangkan? Gimana kalau kita melihatnya sebagai tarian konstan antara yin dan yang, di pekerjaan, di hubungan, bahkan dalam diri kita sendiri? Jadi, tujuannya bukan menang kalahan, tapi mencari harmoni. Coba deh pikirin lagi.